Parade Nusantara Cerita 1001 tentang Indonesia. Bersama Bubu si pensil ajaib. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bubu si pensil ajaib. Kali ini kita akan membahas 10 kerajaan Islam tertua di Nusantara, teman-teman. Ada kerajaan Islam apa saja, teman-teman? Ayo kita lihat. Kerajaan Perlak terletak di Aceh Timur. Kerajaan Islam tertua di Indonesia ini didirikan pada tahun 840 sampai 1292, memiliki raja pertama Aladin Syahid Maulana Abdul Aziz Syah, teman-teman. Mempunyai mata uang Parlak ditemukan terbuat dari emas, dari perak Kupan, dan dari tembaga atau kuningan, teman-teman. Dan pada akhirnya kerajaan Islam tertua di Indonesia ini bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Samudra Pasai terletak di Aceh Timur. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini didirikan pada tahun 1267 sampai 1521, memiliki raja pertama Sultan Malik Al-Saleh, teman-teman. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan dagang yang makmur. Ini dibuktikan banyaknya pedagang dari Jawa, Cina, dan India yang datang, teman-teman. Sebuah catatan, asal Patila merupakan putra Pasai menjadi panglima di Demak dan Banten, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Ternate terletak di Maluku Utara. Kesultanan Ternate didirikan pada tahun 1257 sampai sekarang. Memiliki raja pertama Baab Mahsur Malamo, teman-teman. Dikenal juga dengan kerajaan Gapi. Kesultanan Ternate begitu cepat berkembang karena hasil rempahnya berupa cengkeh, teman-teman. Selain itu, dua naskah surat Sultan Ternate dari Sultan Abu Hayat kepada Raja Portugal diakui sebagai naskah Melayu tertua di dunia setelah naskah Melayu Tanjung Tanah, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Cirebon terletak di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon didirikan pada tahun 1430 sampai 1666, memiliki raja pertama Sultan Cirebon I, Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana, teman-teman. Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati merupakan salah satu pendiri Kesultanan Cirebon ini, teman-teman. Pada zaman politik Devire et Ampera Belanda, kekuasaan di Cirebon dibagi menjadi 3, yakni Kesepuhan, Kanoman, dan Kecerebonan, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Aceh terletak di Aceh. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1496 sampai 1903. Memiliki raja pertama Sultan Ibrahim yang bergelar Mugayat Shah, teman-teman.
Sistem pemerintahannya memiliki dua sistem. Pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan disebut golongan teku. Sedangkan di bawah kaum ulama disebut golongan tengku, teman-teman. Masa keemasan Sultan Iskandar Muda yaitu ketika menguasai beberapa negara Asia dan memiliki undang-undang tata pemerintahan yang disebut adat mahkota alam, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak didirikan pada tahun 1475 sampai 1548, memiliki raja pertama Raden Patah atau Pangeran Jimbun, putra Raja Majapahit, teman-teman. Kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa, pada awalnya sebuah wilayah dengan nama Glaga atau Bintaro yang berada di bawah Kerajaan Majapahit, teman-teman. Pusat kerajaan Demak pernah dipindahkan ke Pajang pada zaman Joko Tingkir atau Sultan Adiwijaya, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Banjar terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar didirikan pada tahun 1520 sampai 1860, memiliki raja pertama Sultan Suryansa, teman-teman. Kesultanan Banjar penerus dari Kerajaan Daha, kerajaan Hindu yang beribu kota di ibu kota negara. Sekarang Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, teman-teman. Kesultanan Banjar ini memiliki mata uang disebut doit, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Banten terletak di Banten. Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1572 sampai 1813, memiliki raja pertama Maulana Hasanuddin, salah seorang putra Sunan Gunung Jati, teman-teman. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten memiliki armada yang sangat mengesankan dan lengkap, teman-teman. Sebab Kesultanan Banten telah mampu mempekerjakan orang-orang Eropa, mengupahnya untuk kerja di Kesultanan Banten, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Mataram terletak di Jawa Tengah. Kesultanan Mataram didirikan pada tahun 1588 sampai 1681, memiliki raja pertama Panembahan Senopati, teman-teman. Kesultanan Mataram ini merupakan cikal bakal Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesuhunan Surakarta, teman-teman. Kesultanan Mataram ini memiliki peninggalan berupa sistem persawahan di Pantura, Jawa Barat, penggunaan hanakaraka berupa literatur dalam bahasa Sunda, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Kesultanan Pagaruyung
Terletak di Padang, Sumatera Barat, Kesultanan Pagaruyung ini didirikan pada tahun 1347 sampai 1825, memiliki raja pertama Sultan Ali, teman-teman. Termasuk salah satu kerajaan di Nusantara yang pernah mengalami masa Hindu-Buddha, kemudian berubah menjadi corak Islam, teman-teman. Setelah hampir 5 abad berkuasa, kerajaan ini runtuh dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Padri, teman-teman. Itulah jejak dan kisah kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini, teman-teman. Oke teman-teman, itulah 10 kerajaan Islam yang ada di Nusantara, teman-teman, dan merupakan kerajaan Islam tertua, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Bubus si pensil ajaib.